Fungsi mata. Apa sih pengertian dari mata? Mata merupakan salah satu dari panca indera yang dimiliki manusia, di mana mata menjadi faktor penting dalam kelangsungan hidup manusia. Mata normal atau yang biasa disebut imitropi merupakan mata yang sehat dan dapat melihat dengan jelas, di mana letak bayangannya yang jatuh berada di antara dua titik, yaitu titik dekat pudstub proxium atau pipi dan titik jauh pudstub remontum atau PR. Selanjutnya adalah titik dekat atau pudstub proximum atau pipi, di mana lensa mata memendek dan menebal. Pada mata normal, titik dekat mata berada pada jarak sekitar 25 cm, di mana untuk anak-anak 10-25 cm dan dewasa 20-30 cm. Yang berikutnya yaitu titik jauh atau pudstub remontum atau PR, di mana lensa mata memanjang dan menipis. Titik jauh pada mata normal dalam tanda petik dapat melihat benda dengan jelas, yaitu tak terhingga. Berikut ini adalah sistem kerja mata. Yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Cahaya berwarna kuning. Yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Yang ketiga, kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan langsung ke retina. Untuk yang keempat, fotoreseptor pada retina akan mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Untuk kelima, gelombang elektrik tersebut akan dilalui saraf optik yang dibawa menuju ke otak. Dan yang terakhir, yaitu otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau gambar di retina. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Materi kita yang selanjutnya adalah rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi adalah gangguan pada penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh terlihat kabur, tetapi tidak ada masalah melihat objek yang letaknya dekat. Miopi atau rabun jauh ini dikenal juga dengan istilah mata minus. Penyebab mata minus yang pertama adalah genetik atau faktor keturunan. Yang kedua adalah kebiasaan membaca dan bermain gadget. Meskipun bukan menjadi penyebab utama, kebiasaan membaca meningkatkan resiko untuk mengalami rabun jauh, terutama jika sering membaca di tempat yang redup dan jaraknya terlalu dekat dengan mata. Yang ketiga adalah jarang melakukan aktivitas di luar ruangan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa penyebab rabun jauh juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan jarang melakukan aktivitas di luar ruangan. Pasalnya, tingkat cahaya di dalam ruangan dengan di luar berbeda sehingga bisa memengaruhi kesehatan mata. Yang selanjutnya adalah mekanisme jalannya cahaya. Mata yang mengalami rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Hal ini karena lensa mata tidak dapat memipih untuk memperkecil jarak fokusnya. Penderita miopi memiliki titik jauh yang lebih dekat dari titik jauh mata normal, dan titik dekatnya kurang lebih 25 cm. Seperti yang terlihat pada gambar di atas, yaitu bayangan terbentuk di depan retina. Yang selanjutnya adalah persamaan sistematis. Kekuatan lensa adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau memancarkan cahaya. Ukuran atau kekuatan lensa yang dibutuhkan pada rabun jauh ini dihitung dengan persamaan
P sama dengan min 1/PR dioptri, dengan PR adalah punctum remotum atau titik jauh mata. Seperti yang kita tahu bahwa penderita rabun jauh ini tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Maka, penderita rabun jauh dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau bisa juga disebut dengan kacamata minus, seperti yang tampak pada gambar Untuk tersebut. materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang mata rabun dekat. Sebelumnya kita membahas pengertian mata. Mata adalah bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu fungsi panca indera manusia. Mata dapat berfungsi dengan baik apabila ada cahaya. Dengan adanya cahaya, maka mata akan dapat melihat dengan baik. Pengertian rabun dekat. Rabun dekat adalah gangguan yang terjadi pada mata yang bisa menyebabkan pengidap tidak bisa melihat pada objek dekat dengan jelas. Gejala pada rabun dekat adalah gangguan yang terjadi pada mata yang bisa menyebabkan pengidap tidak bisa melihat pada objek dekat dengan jelas. Penyebab terjadinya rabun dekat itu terjadi melalui cahaya yang masuk ke mata dengan tidak terfokus di dalam retina, namun terfokus pada bagian belakang. Dan hal ini terjadi karena kornea terlalu datar atau kurang melengkung. Ini adalah gambar mekanisme jalannya cahaya pada mata yang mengidap rabun dekat. Nah, di situ kan ada gambar yang atas itu sebelum menggunakan kacamata cembung. Jadi bayangannya itu jatuhnya di belakang retina. Dan gambar yang bawah adalah gambar setelah memakai kacamata cembung. Maka bayangannya akan terbentuk tepat pada retina. Selanjutnya ada persamaan sistematis. Jadi hipermetropi atau rabun dekat hanya dapat melihat jelas benda-benda yang berada di kejauhan. Dan lensa kacamata yang digunakan berlensa positif. Ukuran atau kekuatan lensanya dihitung sebagai berikut. P sama dengan 4/1/pp dioptri. Dan ini adalah gambar kacamata berlensa cembung yang digunakan oleh seseorang yang mengidap rabun dekat. Jadi di situ terlihat bahwa kacanya itu berbentuk cembung. Mata sebagai organ yang sangat penting untuk beraktivitas, mata manusia merupakan organ yang dapat bertahan dari kerusakan dalam waktu yang lama. Struktur organ mata pada manusia, khususnya saat usia muda, bersifat halus dan fleksibel. Hal ini dikarenakan lensa mata harus bisa menyesuaikan bentuknya untuk melihat objek dengan jelas dalam jarak dan pencahayaan tertentu. Jika kemampuan itu hilang, maka muncullah gangguan mata yang dikenal dengan istilah presbiopia atau mata tua. Mengenal presbiopia atau gangguan mata tua di usia senja. Presbiopia adalah gangguan mata yang ditandai dengan penurunan kemampuan lensa mata untuk berfokus melihat suatu objek pada jarak pandang yang dekat.
Atau mata masih bisa fokus melihat sesuai yang dekat, tapi butuh waktu yang lebih lama daripada mata normal. Gangguan ini dapat terjadi dengan sendirinya sebagai proses penuaan normal dan dapat dialami oleh siapa saja. Istilah presbiopia itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya mata tua. Umumnya, seseorang mulai merasakan gangguan ini pada usia di atas 40 tahun. Bagaimana mata tua memengaruhi penglihatan seseorang? Jadi, lensa mata manusia terletak pada bagian mata dalam yang tepatnya di belakang selaput pelangi. Lensa mata berperan dalam mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata bagian retina, yang terdapat pada mata bagian paling dalam. Untuk menjalankan fungsinya, lensa mata bersifat fleksibel. Maksudnya, lensa akan berubah bentuk saat mengatur cahaya. Namun, seiring pertambahan usia, lensa mata tersebut bisa menjadi lebih kaku dan lebih sulit untuk berubah bentuk. Akibatnya, mata butuh waktu lebih lama untuk menangkap fokus pada objek yang ada di hadapannya. Ini dikarenakan cahaya tidak mengenai retina mata dengan tepat, khususnya pada saat melihat objek pada jarak yang dekat. Gejala presbiopia. Gejala umum pada presbiopia muncul pada saat usia 40 tahun yang ditandai dengan penurunan kemampuan untuk membaca dan melihat dengan jarak dekat secara bertahap. Gejala umum yang dialami oleh presbiopia adalah 1. Mudah mengalami mata lelah saat membaca. 2. Sakit kepala saat mencoba fokus pada objek dengan jarak dekat. 3. Mudah lelah melakukan pekerjaan yang membutuhkan penglihatan dengan jarak dekat. 4. Kesulitan membaca tulisan dengan huruf kecil. 5. Mengharuskan mengambil jarak pandang lebih jauh saat membaca. 6. Membutuhkan pencahayaan lebih terang untuk melihat jarak dekat. 7. Harus menyipitkan mata untuk melihat jarak dekat. Faktor risiko presbiopia. 1. Mengalami anemia. 2. Mengalami penyakit jantung. 3. Menderita diabetes. 4. Mengalami rabun dekat. 5. Gangguan pada sistem saraf otak dan sumsum tulang belakang. 6. Mengalami miastenia gravis atau gangguan saraf dan otot. Untuk mata tua atau presbiopia dapat ditolong dengan lensa cekung dan cembung. Jadi di sini penyakit presbiopia menggunakan lensa rangkap. Untuk rumusnya, untuk lensa cekung yang diperlukan P sama dengan min 100 per PR dioptri. Untuk lensa cembung yang digunakan P sama dengan 4 min 100 per PP dioptri. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Seorang nenek menderita presbiopi memiliki titik dekat 50 cm dan titik jauh 400 cm. Agar ia dapat melihat benda yang dekat dan benda jauh seperti mata normal, berapakah kekuatan lensa yang harus digunakan oleh nenek tersebut? Penyelesaian. Untuk melihat jauh, S sama dengan tak hingga dan S aksen sama dengan min 400 cm. Maka 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per tak hingga plus 1 per min 400. 1 per F sama dengan min 1 per 400. F sama dengan min 400 cm sama dengan min 4 meter. Kekuatan lensa P sama dengan 1 per F. P sama dengan 1 per min 4 meter. P sama dengan min 1/4 dioptri. Untuk melihat dekat, S sama dengan 25 cm dan S aksen sama dengan min 50 cm. Maka 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen.
1 per F sama dengan 1 per 25 plus 1 per min 50. 1 per F sama dengan 2 per 50 min 1 per 50. 1 per F sama dengan 1 per 50. F sama dengan 50 cm sama dengan setengah meter. Kekuatan lensa P sama dengan 1 per setengah meter. P sama dengan 2 dioptri. Jadi, agar nenek tersebut bisa melihat benda jauh, maka kekuatan lensa yang harus digunakan sebesar min 1/4 dioptri, sedangkan untuk melihat benda dekat, maka kekuatan lensa yang harus digunakan sebesar 2 dioptri.